2024. Kalau Bapak salah pilih, begini Mi. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari sorotan media sosial juga menyebut hal ini. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Tapi kalau berdasarkan ini kan sepertinya memang menyoroti keterlibatan Presiden SBY pada saat itu. Ditemukan atau tidak dalam pansus? Di pansus ditemukan. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang dinafikan adalah waktu itu Presiden pada saat itu Pak SBY selalu menyatakan bahwa mereka tidak dilapori. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Saya sebagai warga negara juga ingin mencari keadilan secara resmi yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Tentunya kan saya punya data dan fakta yang secara akurat yang bisa saya akan berikan nanti. Apa ada tokoh lain yang terlibat Pak mungkin Pak? Iya. Waktu itu kan zamannya SBY dan juga zaman waktu itu kan sekretaris Pak Pardede dan juga Ibu Menteri Keuangan ya. Dan itu memang ada. Nah, ini kan sebenarnya itu uratnya sudah kelihatan. Sudah bisa diungkap secepat mungkin itu. Ada apa ini? Mari kita bongkar 4 bangkai busuk di kuburan Cikeas. Cikeas itu bau, tepatnya penuh bangkai. Mungkin kan terlalu banyak proyek gila-gilaan yang menghabiskan uang rakyat. Bangkai itu ternyata dikubur gak terlalu dalam. Jadinya ya kasus-kasus ini mudah dibongkar dan diketahui. Setidaknya saya akan membahas beberapa bangkai besar yang baunya paling tercium busuk. Setidaknya ada 4 bangkai yang akan saya ulas, pengennya begitu. 4 itu adalah angka sial untuk Cikeas. Sebetulnya masih banyak, tapi pas saja cukup deh. Nanti juruk saya cuplak. Nanti kita cicil pelan-pelan, tergantung demand. Tergantung ada ngeliat saya berapa hari ini ya. Nanti saya bakal ngebahas yang lainnya. Mari kibong ya, mari kibong, mari kita bongkar. Bangkai pertama, kasus Bank Senturi. Pada bulan Desember di tahun 2012 silam, Abraham Samad saat menjadi ketua KPK mengatakan kepada tim pengawas Bank Senturi di DPR bahwa Budi Milwani dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fajriah ini katanya bertanggung jawab karena negara rugi akibat penggelontoran dana talangan untuk Bank Senturi. Terus di tahun 2013, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka karena menyalahi wewenang. Dan akhirnya Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara akibat hal tersebut. Kasus Bank Senturi ini sangat najis dan sangat besar, sudah merugikan negara sampai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini sih lebih besar dari korupsi EKTP yang dikerjakan oleh CEO Mbak Pau Setia Novanto. Di tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tidak ragu-ragu melaporkan masalah Bank Senturi ini kepada SBY. Dan gak lama kemudian Bank Senturi pun berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. Habis itu kasusnya mengendap. Bangkai itu mengendap cetek di bawah permukaan tanah Lempung. Bangkai yang kedua, proyek Mangkrak Hambalang. Anggarannya 2,7 T. Ini merupakan kasus mega korupsi yang membuat kas negara mengering sekitar 706 miliar rupiah. Proyek ini adalah proyek yang besar yang menjanjikan mimpi bagi para atlet di Indonesia. Para atlet baik dari PON, Pelatnas, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain dijanjikan sebuah tempat sasana pelatihan skala nasional dengan program-program mantap dari Menpora zaman SBY waktu itu. Dan kasus korupsi Hambalang ini menyeret banyak nama, banyak sekali. Orang-orang dari bintang iklan katakan tidak pada korupsi khususnya. Nama-nama besar dari kubu partai berkarat itu diseret dan menyisakan bangunan mangkrak yang rusak, besi-besi pancang jadi karatan kan terpapar oksidasi, enggak ditutup beton. Betonnya dimakan oleh si kerbau. Bosnya juga masih berani berkoar-koar pula di Tour de Java. Akhirnya Jokowi hanya selangkah 2 langkah ke Hambalang, berfoto di semak-semak belukar untuk memperlihatkan kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi saat dia jadi wali kota Solo dulu. Mau dilanjutkan oleh Jokowi? Ogah, rusak begitu. Dia bikin aja jadi monumen mengingat ketololan pemimpin terdahulu. Lalu bangkai ketiga adalah mafia migas yang ada di Petrol.
Petrol ini adalah perusahaan minyak yang dulu di era Jokowi saat menjadi wali kota Solo merugi beberapa miliar per harinya. Bayangin, per hari udah miliaran rupiah ruginya. Petrol ini adalah duri dalam daging Pertamina. Dan inilah yang membuat Jokowi tergelitik, malah jadi gatal-gatal melihat kerugian gila-gilaan yang ditimbulkan oleh petrol. Minyak adalah sumber utama dari transportasi dan pabrik-pabrik di Indonesia. Jangan bilang deh bensin itu hanya untuk transportasi, tapi pabrik dan berbagai industri skala kecil sampai menengah butuh minum bensin untuk ini. Petrol datang dan menjadi safe haven bagi para mafia migas. Mereka secara legal boleh mengeruk uang negara. Lihat aja apa yang terjadi, rusak kan? Nah, di saat era Jokowi jadi wali kota Solo dulu, penurunan BBM bisa terjadi dengan mantap saat kampanye dan saat akhir jabatan periode pertama. Sisanya miris, meringis, nangis, dan akhirnya Jokowi nggak rela duit rakyat diembat miliaran per hari. Bayangin tuh, miliaran per hari. Kasih saya kenapa? Dan ia pun memutuskan untuk menutup petrol. Di sini Om Brewok mulai baper, tapi nggak berani bicara banyak juga. Ya mau nggak mau lah, demi politik Om Brewok diam-diam baik. Kebusukan ini harus segera dibongkar. Coba deh audit keuangan petrol saat mereka beroperasi. Masih bisa kok, KPK takut tapi ya. Akhirnya Jokowi lewat Erick Thohir pun menempatkan Ahok di Pertamina untuk mengembalikan kejayaan minyak Indonesia. Itu bangkai ketiga. Lalu bangkai keempat, BUMN Asuransi Jiwasraya. Wah, luar biasa nih. Kasus ini juga nggak kalah serunya. Sebetulnya sih kasus ini nggak heboh-heboh banget. Secara sudah lama dari tahun 2004. Akan tetapi Erick Thohir dan Muldoko mulai main-main ke sana. Mungkin Muldoko dan Erick inilah yang sedang mencari momen untuk menghabisi orang-orang di balik seangkarut keuangan Jiwasraya dengan cara yang halus. Mereka main drama, sok-sok dianggap melindungi mantan bos Jiwasraya dan para jajaran petingginya. Erick dan Muldoko pun dicitrakan saat itu membela orang-orang di balik Jiwasraya. Buat saya ini bisa saja cuma drama. Ada sedikit bawang bombay untuk munculkan air mata. Akhirnya kasus ini menjadi sangat heboh saat orang-orang di bawah ketiak Cikeas mulai kepanasan dengan bau bawangnya. Mereka mulai berkoar-koar. Orang berinisial JS yang bacotnya gede dan AA yang pernah keciduk nyabu itu mulai koar-koar. Orang di bawah ketiak Cikeas mulai khawatir bahwa satu lagi bangkai terendus baunya. Mereka yang terlibat dan bau ketiak Cikeas ini mulai menyalahkan Jokowi, padahal Jokowi cuma buka kasus Bank Senturi doang, Hambalang dan Jiwasraya di periode pertama dan kedua ia memimpin. Bank Senturi urusan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Hambalang urusannya Menpora Imam Nahrawi, Jiwasraya urusannya Pak Erick Thohir. Yang paling gila, mereka mulai menyalahkan PSI. Coba, makin kelihatan gobloknya ya. Jangan dikeluarin semua itu gobloknya, cicil pelan-pelan aja biar gak diketawain. SBY mungkin senasib mirip dengan Soeharto. Setelah berkuasa cukup lama, di hari tua justru tidak mendapatkan penghormatan dari rakyat. Setidaknya hanya Soeharto yang setelah lengser, namanya berbau busuk. SBY mungkin akan menyusul. Soekarno, Habibie, Gus Dur, dan Megawati sampai sekarang namanya masih harum. SBY mungkin tidak seotoriter Soeharto. SBY juga tidak membuat dirinya berkuasa hingga 32 tahun, enggak. Tapi waktu berkuasa SBY mampu memoles dirinya dan keluarganya, begitu harum citranya. SBY waktu berkuasa dikenal sebagai presiden yang gagah, pro rakyat karena memberikan BLT untuk rakyat. Banyak rakyat yang silau dan gak tahu kebobrokan pemerintahan SBY. Borok SBY seperti terlihat semua sejak lengser. Jokowi entah sengaja atau disengaja seperti memperlihatkan betapa bobroknya rezim SBY. Korupsi besar-besaran terjadi di era SBY. Gak tanggung-tanggung memang. Kader Demokrat itu paling banyak tertangkap korupsi. Hutang luar negeri Indonesia juga membengkak, dipakai buat ajang pencitraan. Ironisnya justru banyak proyek yang mangkrak karena anggaran habis dikorupsi oleh anak buah SBY di Demokrat. Satu persatu aib SBY terbongkar. Lebih-lebih di masa tua, SBY justru semakin baperan dan tidak cantik berpolitik. Sayangnya, ambisi berkuasanya masih juga belum surut. Anaknya yang masih ingusan pun dipaksa menakodai kapal besar Demokrat. Akhirnya terkuat jika SBY telah membuat Demokrat seolah-olah partai milik pribadi dan juga keluarga. Dan dengan seenaknya mengangkat anaknya
menjadi Ketua Umum Demokrat secara aklamasi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.